Teman-teman, sampailah kita kepada zodiak yang paling terakhir, zodiak yang ke-12, yaitu kita ketemu dengan Pisces, dan kita masih membaca keberuntungan dan juga keajaiban Pisces di tahun 2022. Itu artinya bahwa zodiak ini merupakan zodiak yang terakhir untuk tema keberuntungan dan keajaiban di tahun 2022. Oke, sekarang kita bakal membaca zodiak Pisces dan kita bakal melihat apa saja yang harus dilakukan oleh Pisces, apa saja yang menjadi keberuntungan, apa saja keajaibannya, dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan oleh Pisces. Hal apa saja yang mungkin menjadi sesuatu yang menyenangkan buat Pisces dan sebagainya. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan ketemu lagi bersama saya yang seperti biasanya kita bakal mengupas dan membahas tentang keberuntungan dan keajaiban di tahun 2022. Langsung saja kita bakal shuffle kartunya untuk menarik energi dari Pisces, dan jangan lupa juga teman-teman, ini adalah general reading ya, jadi tidak semuanya bisa resonate, tidak semuanya bakalan resonate. Hanya sebagian atau syukur-syukur bisa banyak yang mendapatkan kecocokan dari apa yang saya bacakan. Nah, di dalam membaca ini kita melihat pola-pola yang muncul, yang terjadi, dan kita melihat dari berdasarkan kartu yang keluar ya, dari kartu tarot yang keluar. Seperti biasa kita buka 10 kartu dan kita mulai dari 5 kartu pertama di atas. Pertama keluar adalah The Hangman. Kita akan bahas dan kita akan kupas tuntas gitu kan. Dan buat teman-teman Pisces atau cross watcher, silahkan juga menonton video ini karena tidak menutup kemungkinan ada semacam kesamaan energi yang juga bisa kamu rasakan, dan siapa tahu juga kamu mendapatkan solusi, pencerahan, dan juga advice dari bacaan-bacaan untuk Pisces ya. Artinya cross watcher boleh saja menonton video ini. Dan video ini tentunya bisa kamu tonton sepanjang tahun 2022 ya, sekarang pun juga bisa. Oke, 3 kartu kita shuffle lagi. Teman-teman, setiap energi itu tentunya akan berubah-ubah ya, tergantung situasi dan kondisi dari pikiran kita pada saat ini, karena apapun yang kita pikirkan sebetulnya akan menarik segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita. Maka penting sekali kita memprogram pikiran bawah sadar kita. Kalau kita bicara tentang pikiran bawah sadar, oke, stop dulu, ada suara motor kenceng banget. Jadi kalau bicara tentang pikiran bawah sadar, kita harus tahu ya bahwa pentingnya pikiran bawah sadar, manfaat dari kita memahami program-program yang ada di bawah sadar kita itu sangat penting sekali. Nah, pentingnya apa? Pentingnya adalah kita mengetahui kalau misalnya ada program-program yang memang tidak bagus, itu harus di-uninstall. Jadi harus dibuang, harus dilepaskan, lalu kemudian setelah netral, baru kita isi lagi dengan program yang baru, atau kita programkan lagi, reprogramming, jadi mind reprogramming. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang program di pikiran bawah sadar itu, hampir setiap orang pasti memiliki pikiran-pikiran atau program-program yang negatif ya. Karena bagaimanapun juga di masa kita kecil pasti ada hal-hal yang sering kita tangkap ya, baik sengaja maupun tidak. Bahkan mungkin kita seringkali tidak menyadari bahwa ternyata ada program yang tidak bagus masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Maka muncullah trauma, muncullah ketakutan-ketakutan, muncullah hal-hal yang tidak penting. Akhirnya membuat kita gampang sedih, gampang marah, ada perasaan dendam, ada perasaan benci, iri, dengki, dan sebagainya. Nah, itu adalah program-program yang negatif yang harus kita sadari, lalu harus kita uninstall, ya, harus kita buang. Kita ganti dengan program yang baru, program yang lebih positif. Karena apa, teman-teman? Karena program di bawah sadar kita itu kan sebenarnya memang sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Karena dalam teori-teori tentang pikiran atau teknologi pikiran, bahwa bawah sadar manusia prosentasenya adalah mencapai 88%, sedangkan pikiran sadar kita hanya 12%. Artinya yang 88% atau kisaran sampai 90% itu berarti mempengaruhi kehidupan seseorang, mempengaruhi kebiasaan seseorang, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya atau menjadi sebuah karakter atau menjadi sebuah
habit atau kebiasaan yang sudah tertanam di bawah sadar. Nah, kalau memang kita tahu bahwa itu tidak bagus, maka kita harus sadari. Lalu yang kedua, harus kita uninstall, ya. Kita buang, kita ganti dengan yang lebih positif lagi. Nah, artinya di sini saya membaca sebuah pola, gitu kan, sebuah pola yang yang dipengaruhi atau dari hasil bacaan kartu-kartu yang keluar di depan saya. Oke, yang pertama ada The Hangman, kemudian yang kedua adalah Six of Sword, ketiga ada Four of Cups, dan ada Five of Cups, terus kemudian disusul yang terakhir adalah King of Sword. Teman-teman, kita lihat di sini. Saya melihat bahwa untuk Pisces ini memang sedang berada dalam situasi atau pernah berada di situasi yang cukup menguji kesabaran kamu. Ada satu kondisi atau keadaan atau permasalahan yang benar-benar cukup menguji kesabaran kamu. Nah, di sini kamu memang boleh dikatakan cukup bersabar menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Tetapi di tahun 2022 ini saya melihat bahwa kesabaran itu kan memang boleh dikatakan ada batasannya, ada batasan. Nah, batasan itu seringkali menjadikan atau menimbulkan efek. Nah, efek ada dua, efek positif dan efek negatif. Nah, kalau efek negatif, ketika kamu berada dalam situasi yang menekan atau bikin kamu tertekan, ketika kamu tidak mampu mengantisipasi semuanya, otomatis ini menjadi sebuah beban dan masalah-masalah yang semakin membesar, ya, seperti bola salju yang ketika ngegelundung gitu, itu menjadi besar, dan besar. Tetapi ketika kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengelola semuanya dengan baik, bahkan bisa merilis, membuang, maka itu akan menjadi sebuah energi positif karena hasilnya pun menjadi positif. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu semakin mulai sadar bahwa hal-hal yang sekiranya bikin kamu itu tertekan, bikin kamu stres, bete, dan sebagainya, atau bahkan stuck, ya, ngerasa monoton gitu. Di sini saya lihat kamu sudah mulai sadar bahwa itu harus dibuang. Itu. Terus saya melihat bahwa di tahun 2022 kamu akan melakukan sebuah perjalanan, ya. Perjalanan itu menunjukkan bahwa kamu masuk ke dalam fase berikutnya atau keadaan yang harus lebih baik. Nah, di sini kamu melakukan perjalanan itu bisa hijrah, bisa merantau, bisa pergi dari satu tempat yang sekarang ini ke tempat lain, dan sebagainya atau semacam itu. Nah, otomatis di sini teman-teman ada kesiapan-kesiapan yang memang harus kamu persiapkan, ya, prepare, ya, apa saja. Ya, kesiapan itu tentunya lebih kepada kesiapan mental, kesiapan pikiran, dan rencana atau program, ya, target-target yang sudah harus kamu capai. Nah, kalau saya lihat di sini kamu akan melakukan sebuah perjalanan. Nah, kemudian di perjalanan kamu nanti akan mendapatkan sebuah tawaran-tawaran. Nah, tawaran ini bersifat positif, ya. Kamu akan mendapatkan tawaran seperti pekerjaan, tawaran bisnis, dan sebagainya, yang kemudian kamu harus memilih salah satu di antara beberapa tawaran itu. Itu kalau yang saya lihat dari energi untuk tahun 2022 ini, ya. Itu boleh dikatakan termasuk masuk ke dalam kategori keberuntungan dan juga keajaiban. Karena bagaimanapun gini teman-teman, bahwa kita harus mulai sadar dan belajar mengamati, belajar untuk peka, melihat bahwa keajaiban itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, segala sesuatu yang terjadi kepada kita, gitu loh. Nah, semakin kita memiliki spiritualitas yang semakin baik, otomatis hal-hal kecil yang terjadi itu bisa menjadi sebuah pengamatan kita, karena kita semakin peka. Nah, di situ teman-teman Pisces, saya melihat bahwa kamu akan mengalami satu kenaikan level, di mana level itu adalah level kesadaran yang mengarah kepada dunia spiritual. Nah, kesadaran itu harus dipupuk, harus dikembangkan. Karena sekali lagi saya melihat di sini bahwa kamu akan ada tawaran-tawaran yang cukup baik dan positif. Sekali lagi tawaran itu berhubungan dengan pekerjaan, bisnis atau karir
yang nanti akan berpengaruh kepada finansial teman-teman ya. Itu. Terus kemudian yang keempat adalah perasaan-perasaan yang sekiranya itu negatif, karena saya melihat di sini kamu merasa bahwa aku pernah berada di situasi yang kalah. Ada perasaan-perasaan pesimis, ada sesuatu yang membuat kamu ragu dan sebagainya. Karena di sini terlihat ada 3 cups ya yang tergeletak. Itu menunjukkan bahwa ada perasaan kamu yang hopeless, kamu tertekan, kamu ngerasa putus asa, tersakiti dan sebagainya. Tetapi jangan lupa ada 2 cups yang berdiri. Nah, 2 cups yang berdiri itu menunjukkan bahwa kamu tuh masih punya peluang gitu loh. Kamu masih punya kesempatan. Nah, kesempatan itu bisa menjadi lebih besar, atau kesempatan itu bisa menjadi sebuah kesempatan yang menguntungkan kamu otomatis karena kamu yakin ya, yakin, optimis, dan kamu jalanin gitu loh. Do it aja ya, jangan terlalu lama berada di sebuah situasi keraguan. Karena semakin lama kamu ragu, maka semakin kamu akan tersiksa dengan situasi itu. Karena apa? Kamu tidak segera mengambil keputusan. Jadi yang saya lihat di sini, segeralah kamu ambil keputusan untuk menjadi lebih baik. Jangan terlalu berpikir, wah kedepannya gimana ya, jangan-jangan gini dan sebagainya. Nah, seringkali teman-teman, bahwa pikiran kita, pikiran bawah sadar kita, itu seringkali menciptakan suatu ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, semacam anxiety gitu ya, dimana kamu pada akhirnya ngerasa khawatir, cemas yang berlebihan. Nah, padahal hal-hal yang kamu pikirkan tentang ke depan itu belum tentu sengeri yang kita bayangkan gitu loh. Padahal kadang-kadang soalnya biasa-biasa aja, dan bahkan jauh lebih indah, jauh lebih baik dari apa yang kita khawatirkan. Ya, jadi di sini saya pengen menyampaikan bahwa kamu harus optimis. Dan keoptimisan kamu ini mulai muncul nih dari sekarang. Nah, itu yang menjadi sebuah keajaiban yang kamu rasakan. Nah, kemudian King of Sword, apabila kamu masih ngerasa ragu, masih butuh bimbingan dan sebagainya, saya melihat di sini kamu akan bertemu dengan orang besar. Ya, orang besar itu maksudnya adalah orang yang memiliki pengaruh cukup bagus, orang yang memiliki keilmuan yang cukup bagus, sehingga orang tersebut bisa dijadikan sebagai panutan, bisa sebagai guru, bisa sebagai teman untuk sharing juga bisa ya. Di sini saya melihat bahwa kamu akan ketemu dengan orang yang boleh dikatakan tidak sembarangan, dan dia akan memberikan sesuatu penguatan-penguatan, energi yang baru, energi yang positif, energi yang lebih besar, yang membuat kamu semakin hari, semakin ke depan itu percaya diri, semakin yakin, semakin optimis, dan kamu merasa bahwa perasaan kamu pun akan semakin lebih baik. Itu yang saya lihat dari Pisces untuk tahun 2022 dari sisi keajaiban dan keberuntungan. Ada Three of Wands, oke. Kita lanjut lagi dulu, kita keluarin 4 kartu yang terakhir. Nah, oke, teman-teman, saya melihat di sini memang kamu harus punya pegangan, punya prinsip ya, dan saya melihat di sini kamu sudah mulai punya pegangan, punya prinsip, tentu berkat orang yang datang ke kamu, memberikan pertolongan, perhatian, dan penguatan-penguatan secara spiritual. Kalau Pisces selama ini ngerasa terjerat, ngerasa kamu ada banyak mental block, ada energi-energi negatif, di sini saya melihat bahwa kamu akan terlepas dari ikatan itu. Kamu akan terlepas dari ikatan itu, kamu akan terbebas, kamu akan lebih merasa merdeka, damai, tenang, bahagia. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa bahwa hidupnya nggak bahagia, kamu ngerasa bahwa kamu tertekan, kamu ngerasa terikat, bimbang, ragu, dan banyak penderitaan yang kamu alami, ini saya melihat bahwa kamu akan terlepas dari itu semua, ya. Terbebas, terlepas, dan kamu akan
rasakan atau menjalani suatu kehidupan yang lebih baik. Page of Wands ya, di situ datang orang yang bersedia menjadi teman curhat kamu, membantu kamu dan sebagainya. Nah, secara orang tersebut yang datang itu bisa jadi adalah orang sebagai sahabat kamu, atau bisa jadi seseorang yang menjadi kekasih kamu. Nah, karena dalam hal ini saya melihat sih bahwa kamu itu kalau untuk di masalah asmara, saya melihat kamu itu masih dalam proses pencarian atau berharap menemukan cinta sejati, jodoh sejati, seseorang yang tepat untuk dijadikan sebagai pasangan kamu. Karena saya melihat di sini kamu sudah cukup tersiksa, sudah punya pengalaman buruk di masa lalu atau masa kemarin, sehingga kamu benar-benar sekarang ini bertekad kuat ya. Kamu memiliki energi yang luar biasa, seolah-olah kamu mendapatkan energi tambahan ya, yang membuat kamu itu terlepas dan bisa melepaskan ikatan itu. Bras gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di saat bersamaan dengan kondisi itu, kurang lebih datang seseorang yang membantu kamu, menunjukkan arah kamu harus bagaimana, memberikan penguatan secara batin, secara pikiran, energi dan sebagainya. Nah, di situ lalu kemudian kamu bertemu dengan suatu arah atau petunjuk yang jelas ya. Jika selama ini atau kemarin kamu ngerasa bahwa gue harus ngapain ya, gue stuck nih, gue bingung nih dan sebagainya, bahkan kamu ngerasa udah nggak bisa ngapa-ngapain, jangan khawatir teman-teman, bahwa di tahun 2022 ini adalah saatnya ya, saatnya kamu untuk bangkit, saatnya kamu harus merubah program yang negatif menjadi positif. Yang negatif di uninstall ya, buang dari pikiran kamu. Nah, kamu boleh melakukan hal ini dengan terapis, dengan soul healer gitu kan, seorang penyembuh, hipnoterapis dan sebagainya, atau seorang coach ya, yang bisa membuat kamu itu terbantu untuk melepaskan segala situasi yang kemarin-kemarin mengganggu kamu. Tapi overall di sini saya melihat bahwa kamu sudah mulai bisa terlepas dan terbebas dari situasi itu. Datang orang yang menunjukkan arah di sini, dan kemudian kamu akan berjalan ke arah yang tepat, melakukan satu tindakan yang tepat, bisnis, usaha, pasangan, semuanya serba tepat ya. Nah, di sini saya melihat ada Six of Wands, di mana di situ berarti kamu nanti akan dengan gagah berani menghadapi situasi perjalanan ke masa depan dengan optimisme yang sangat tinggi. Nah, di masalah rezeki saya melihat kamu juga mulai semakin baik, karena di sini kamu akan memilih satu di antara beberapa tawaran tadi. Nah, itulah yang kemudian membuat kamu semakin lama semakin baik finansialnya. Yang sudah baik semakin baik, yang kemarin mungkin belum, sekarang menjadi lebih baik ya. Jadi ingat, catat apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah sugesti positif, menjadi sebuah afirmasi positif, di mana saat saya menyampaikan ini kamu melakukan visualisasi dan itu mudah-mudahan positif, dan di sini otomatis apa yang saya sampaikan, hal-hal positif yang saya sampaikan atau sugesti positif yang saya sampaikan diterima oleh kamu di situ, dan itu menjadi sebuah energi positif yang menjadikan kamu semakin semangat, semakin yakin, dan kamu akan mendapatkan sebuah pencapaian dan kesuksesan. Oke. Nah, di sini saya melihat bahwa optimisme kamu semakin tinggi. Nah, di saat seperti itu otomatis segala sesuatu nanti akan berubah. Prinsipnya gini teman-teman, bahwa ketika medan energi di dalam diri kita semakin baik, berarti kan itu didukung oleh pikiran kita yang semakin baik, perasaan kita, soul kita, jiwa kita, hati kita yang semakin baik. Nah, maka medan energi ya, jadi energi body layers di tubuh kita itu semakin bagus ya. Ingat ya, jadi hukumnya adalah kalau di dalam diri kita, internal kita sudah baik, bagus, tidak ada konflik internal, terus kemudian memancarkan energi body layers ya, lapisan-lapisan energi, maka di situ otomatis keadaan kamu semakin baik, memancarnya baik, so attract-nya, magnetiknya semakin baik. Jadi kamu memancarkan kebaikan, hal positif, otomatis kamu menarik segala sesuatu yang positif juga. Sekali lagi saya berharap bahwa bacaan ini bisa menjadi sebuah sugesti, penyemangat, dan motivasi bagi teman-teman secara spiritual. Dan apabila teman-teman kepengen mendapatkan bimbingan spiritual atau spiritual coaching bersama saya, silahkan kamu bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di sini, dan saya akan membantu kamu untuk sharing, konsultasi apapun. Saya akan memberikan arahan-arahan
dan of course itu secara spiritual ya. Jadi artinya tidak sekedar konsultasi biasa, tapi di sini adalah spiritual coaching ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.